yang di rumahnya itu ada uang hampir 1.920 miliar. Pak, kalau 920 juta itu mungkin ya masih wajar lah gitu. Masih wajar itu walaupun itu salah tapi oke lah 920 juta. Ini 920 miliar Pak. 1 miliar itu berapa Pak? 1000 berapa Pak? 1000 juta. Bayangkan Pak. 920 miliar itu 920 ribu juta di rumahnya cash tunai. Dalam agama itu wakil Tuhan di muka bumi. Karena apa? Bapak-bapak kalau melihat atau membaca putusan pengadilan itu Pak di paling atas. Tema kultum pada pagi hari ini membahas yang mutabakah tilhal, itu yang sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu tentang isu judi online Bapak-Bapak sama sekalian. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu setelah ganti pemerintahan itu terbongkar praktek salah satu institusi di kementerian yang masih diduga melindungi praktek judi online. Kalau dibilang oknum, kok banyak, oknumnya sampai 16 orang. Jadi kalau oknum itu biasanya cuma 1-2 orang, ini oknum tapi sampai 16 orang. Yang diduga mungkin karena menerima setoran dari pemain-pemainnya, sehingga tidak dapat bertindak tegas untuk menutup website judi online tersebut. Nah, saat ini sedang ramai, sekali-kali kultum itu, agama itu membahas yang terkait dengan hal yang kekinian, jamaah sekalian. Jadi salah satu pokok permasalahan menurut saya itu, kita itu mudah tergiur oleh uang. Dengan adanya dapat setoran, maka pura-pura diam saja, seolah-olah tidak melihat, sehingga yang harusnya dia melakukan suatu perbuatan, tapi tidak dilakukannya. Atau harusnya dia tidak melakukan perbuatan karena uang melakukan perbuatan. Nah, kembali lagi masalah praktek korupsi. Bapak-bapak kalau perhatikan, sebelum kejadian ini, sebelumnya juga ada hal yang sama. Ada oknum pengadilan yang harusnya itu mewakili Tuhan di muka bumi sebagai seorang hakim. Bapak sekalian, hakim itu kalau dalam agama itu wakil Tuhan di muka bumi. Karena apa? Bapak-bapak kalau melihat atau membaca putusan pengadilan, itu Pak di paling atas itu ada namanya irah-irah. Saya nggak tahu Pak, itu mungkin bahasa Jawa kayaknya itu Pak. Irah-irah itu apa Pak? Irah itu ada tulisan atas nama Tuhan yang Maha Esa. Jadi seorang hakim itu harusnya sudah menjadikan sosok dirinya itu orang yang sudah harusnya itu bisa berbuat adil, memutuskan perkara itu tentu berdasarkan keyakinannya diputuskan, bukan atas dasar siapa yang membayar uang. Nah, nyataannya beberapa waktu yang lalu ada hakim yang ketangkep karena terima uang. Itu luar biasa. Padahal kasusnya itu kasus pembunuhan. Harusnya kasus pembunuhan itu tidak boleh Pak, diuangkan itu nggak boleh. 86 itu harusnya tidak boleh. Alangkah dosa sekali. Luar biasa. Jadi praktek korupsi Pak di negara kita ini sangat luar biasa. Ada lagi oknum yang di rumahnya itu ada uang hampir 1.920 miliar. Pak, kalau 920 juta itu mungkin ya masih wajar lah gitu. Masih wajar itu walaupun itu salah tapi oke lah 920 juta. Ini 920 miliar Pak. 1 miliar itu berapa Pak? 1000 berapa? 1000 juta. Bayangkan Pak. 920 miliar itu 920 ribu juta di rumahnya cash tunai.
Waduh Pak, Masya Allah, itu diberikan bala-bala, dibagikan warga Sadipura, mencret semua itu Pak. Saya bikin itu, Masya Allah. Itu oknum orang dari pengadilan juga. Masya Allah, itu kalau diusut Pak, saya rasa itu banyak yang kena itu. Yakin itu Pak, bukan cuma orang pejabat biasa yang aktif kena, mungkin juga hakim juga kena, yakin itu Pak. Kita lihat nanti, apakah yang bersangkutan nanti mau mengorbankan dirinya di pengadilan, atau karena nanti dibawa pengadilan, temennya yang hakim itu ikut bersolidaritas, sudahlah ini nanti kalau dibongkar, kena semua nanti sudah kita kasih hukuman yang ringan saja biar gak nyanyi. Bisa juga, kenapa? Uang lagi. Masya Allah. Pak, kalau saya jadi presiden itu Pak, saya bikin itu Indonesia darurat korupsi. Wah gitu Pak. Korupsi yang sampai putusan pengadilan kedapatan secara nyata, korupsi sekian miliar ke atas, tangannya diamputasi. Wah kalau saya mungkin gitu ya presiden mungkin. Kenapa potong tangan? Loh kok bisa? Pak, Bapak kalau perhatikan, jumlah narapidana dengan apa ya Pak, perbandingan antara jumlah narapidana dengan jumlah lembaga pemasyarakatan, penjara gitu gampangannya, itu tidak sebanding. Kadang satu ruangan itu kalau Bapak pernah lihat nengok ke sel di pengadilan itu, bukan di pengadilan, ke penjara itu harusnya cuman isinya itu mungkin 10 orang, diisi 30 orang gitu Pak. Sehingga narapidana yang mungkin rajanya narapidana yang gagah banyak kuat, wah merasa dia itu menjadi pemimpin di lapas blok B misalnya gitu, anak buahnya itu banyak. Karena apa? Dia menang sendiri, dapat kamar tidur yang enak, yang lain tidurnya di lantai. Wah itu Pak. Apalagi anunya, sumbernya uang tadi, uang kekuasaannya gitu Pak. Masya Allah. Untungnya saya bukan presiden Pak, presiden RT, nggak laku ini apalagi presiden RI. Tapi kalau saya jadi presiden, nomor satu Pak, berita apa? Korupsi, udah itu, nggak ada apa ya Pak, nggak ada tawar menawar itu. Mulai dari pencalonan lurah, apa yang pilihan itu Pak, bupati, wali kota yang pakai uang, wah kalau saya usut semua itu, didiskualifikasi gitu, nggak boleh nyalon, begitu kejabatan itu nyuap rakyatnya. Karena Pak, kalau dia itu ngasih uang rakyat, otomatis ketika dia menjabat apa Pak, harus cari modal untuk mengembalikan modal awalnya. Sudah pasti Pak, nggak mungkin Pak saya sedekah niatnya, nggak bakal Pak, itunya pasti nyari modal buat nanti nyalon nanti izin dari dia, apa-apa dapat uang, proyek pengadaan ini, bikin jalan, bikin perumahan, bikin industri izin, apalah macam-macam itu pasti lewat tanda tangan dia, tanda tangan 1 M. Masya Allah gitu Pak. Padahal Pak, hidup kita itu tidak abadi. Orang hidup itu paling lama berapa tahun Pak? 90 tahun, sekarang itu jarang, umur 100 tahun itu. Mati juga nanti. Uangnya yang 1.920.000.000 plus emasnya Pak 51 kilogram, bayangkan Pak, setengah kintal lebih. Pak, kita itu, istri Bapak coba tanya di rumah tuh punya emas itu berapa gram? Itu kalau 51 itu berupa perhiasan, gimana bawanya istrinya itu? 51 kilo itu Pak. Bawa taruh di leher, nah mungkin bisa mencret itu emasnya itu. Masya Allah, ketika meninggal ditinggal juga itu Pak. Mau dibagi-bagi keluarganya, wah nggak bakal berani itu. Karena itu Bapak sekalian, Bapak-bapak kalau punya saudara kok kayaknya minta ampun, jangan bangga Pak. Tanya harusnya, ini Bapak dapat uang dari mana? Itu harusnya itu. Bapak-bapak belajar dari malaikat mungkar nakir, ditanya itu. Bapak kalau punya saudara pejabat. Nah itulah judi online Pak. Nah, ini masih berlanjut, ini kasusnya, ini judi online ini. Kita lihat apakah menterinya ini kena atau tidak itu. Saya rasa itu mungkin hampir semua rakyat itu saya rasa mendoakan mudah-mudahan menterinya kena. Saya yakin itu Pak gitu. Kita tunggu saja nanti kalau menterinya kena, wah merembet kemana-mana, wah biar rame gitu. Harus dibersihkan seharusnya itu. Jemaah sekalian, memang di zaman modern ini Pak, adanya internet murah hampir menjangkau seluruh warga. Hampir setiap orang sekarang itu punya HP apa, smartphone.
HP yang tersambung dengan internet itu mengubah gaya hidup seseorang. Dulu orang punya HP itu cuma buat telepon, sekarang bisa buat browsing, beli tiket online, pesen hotel online, beli apa-apa juga online. Bahwa lihat sekarang ojek saja sekarang online. Ojek yang di depan pangkalan nggak laku Pak, lama-lama Pak, nggak laku. Pertama mahal, yang kedua tidak praktis, pakai tawar-menawar lagi. Wah sudah, saya itu kalau di Jakarta Pak, kalau ngojek, itu dulu pakai ojek pangkalan. Sekali-kali kita kasihan lah, apa namanya, membantu mereka itu yang mungkin, apa ya Pak, yang gaptek lah gitu ya, mereka nongkrong di pangkalan dari pagi sampai sore. Nah kalau saya tanya, Pak berapa ngojek Pak? 30.000 Pak. Loh Pak, online cuma 12.000, Bapak 30.000 saya nawar berapa? Terserah Bapak lah, 20. Enggak dapat. Loh Pak, 20.000 enggak dapat. Padahal online cuma 12.000. Gimana Pak, kita pilih mana? Pilih online Pak, tinggal klik ketemu di mana. Ini sudah kita pengen bantu orang biar dapat penghasilan, tapi kadang harganya itu juga, mereka itu kasih harga yang enggak, apa ya, enggak kira-kira gitu, mahal sekali. Ya sudah, akhirnya orang kembali lagi. Akhirnya saya cuma sekali 2 kali naik ojek pangkalan, lama-lama ya mending online lah, udah praktis, murah pula, nyari uang susah sekarang. Itu Pak, ojek online, belanja juga online. Bapak-bapak kalau lihat banyak di kota-kota itu supermarket yang dulu besar kayak apa ya Pak, Matahari di Semarang kemarin Bapak lihat itu salah satu tempat mall yang besar tutup Pak. Kenapa? Orang saya yakin sudah nggak musim Pak, mau belanja di mall, harus peluangan waktu, mana macet, keluar bensin, bayar parkir. Dari rumah online pesen apa, beli ini itu belanja bulanan, sabun segala macam online, klik, dah bebas ongkir tuh Pak, langsung dikirim, paling 1-2 hari nyampe di rumah. Betapa praktisnya zaman sekarang. Kuliah juga online sekarang Pak. Saya itu kebetulan juga ngajar juga di Jakarta Pak, jadi dosen juga pura-puranya ini biar dapat penghasilan lebih gitu. Ngajar, adalah salah satu kampus. Dulu kalau di Bandung itu saya hari Sabtu Pak, itu dari mulai pagi jam 6 sampai hampir Isya baru pulang itu Pak, ngajar itu. Di Unpad juga saya ngajar dulu Pak. Nah itu biar ya bisa buat beli-beli ini itulah gitu. Kalau ngandarin gaji saja kan segitu-gitunya aja. Akhirnya ngajar sekarang online, enak dari rumah, tinggal beli paket internet, klik Zoom, sudah. Mahasiswa itu kadang nakal, ikut Zoom, ikut Pak, begitu Zoom matiin kamera tinggal tidur, kurang ajar yang sekarang itu. Kalau nggak di open kamera sudah Pak, mereka tinggal kemana-mana itu. Ya, tapi bagi saya terserah saja, yang penting ujian kamu bisa, gitu aja kalau saya. Bahkan Bapak-Bapak perhatikan ketika COVID kemarin, sholat Jumat juga pengennya online, tuh Pak. Jadi imamnya di masjid ngomong sendirian, jamaahnya itu di rumah masing-masing lewat Zoom. Nah, cuman ternyata kalau Jumatan online itu ulama belum sepakat. Kenapa? Kalau berjamaah itu ya harus hadir ke masjid. Bahkan jamaah itu kan Pak tidak boleh berdirinya itu mendepani itu apa ya Pak? Di depan imam nggak boleh. Bapak kalau lihat sholat jamaah itu ya lurus. Begitu imamnya di sini, makmumnya itu di depan sana, di luar sana nggak boleh, nggak sah. Nah, gimana kalau online? Imamnya di sini, mungkin jamaahnya di RT 1, RT 6 sana di depan imam. Wah, ini jadi masalah nih. Akhirnya ulama ya tidak sepakat. Itu Pak, itu salah satu contoh. Tapi intinya apa? Online ini sudah menyentuh ke praktek agama. Bapak kalau pernah lihat, ingat ketika apa namanya? Kalau zaman Covid ada usulan haji juga pakai online, pakai Meta. Nanti kan nggak apa-apa, di Bapak di matanya ditutup gitu, pakai apa namanya? Kamera gitu, seolah-olah Bapak sudah pergi ke Baitullah sana, sudah tawaf, sudah sa'i, padahal di rumah sambil tiduran. Ibadah selesai, itunya juga selesai. Wah, itu sangka itu kalau kayak gitu ya tentu tidak sah. Karena haji itu kan butuh kehadiran fisik kita ke Mekah gitu Pak. Nah, teman sekalian, akhirnya judi juga sekarang online. Zaman dulu Bapak-bapak sekalian, judi itu masih manual. Bapak-bapak yang kelahiran tahun 70 atau sebelumnya masih ingat dulu ada namanya Porkas. Apa itu Pak? Singkatan dulu Pak, Porkas Pak. Pokoknya Porkas pokoknya lah. Ada lagi dulu, zaman dulu Pak, tahun 80-an saya masih gitu, SDSB. Dulu itu juga bukan diduga, sudah pasti Pak, itu termasuk bagian dari judi. Hanya dibungkus dengan nama sumbangan
olahraga berhadiah. Nah itu Pak, beli 1.000 nanti pasang nomor, kalau paling kecil dulu kan nomornya 2 angka, itu 48, pas dibuka ternyata 84. Tanya dukun, orang gila ditanya, pada tidur ke kuburan. Saya masih ingat itu Pak, orang-orang itu jadi gila semua lama-lama ini karena judi itu Pak. Orang itu jadi apa ya Pak, jadi error semua. Dampaknya apa? Kriminalitas. Bapak-bapak kalau lihat kemarin ada orang yang, seorang istri membakar suami. Wah, suaminya sama-sama aparat keamanan dibakar hidup-hidup. Masya Allah. Gara-gara suaminya kecanduan judi online, istrinya tidak dibelanjai, marah, bakar. Ada lagi ayah yang menjual anaknya, dijual dari umur berapa tahun karena dia punya utang gara-gara judi online. Bapak kalau lihat di depan kita itu ada baliho, saya bikin pesan baliho, jauhi judi online, apalagi Pak, game online, pinjaman online. Nah, pokoknya yang berbau-bau online itu diminta dihindari, yang tentu yang maksiat. Kalau yang apa namanya tadi ojek online, nah itu ya silakan saja, itu kan urusan biasa. Tapi kalau yang judi online, pinjaman online itu kan kayak rentenir, baik dihindari. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran saya baca ada beberapa ayat yang melarang tentang judi, perjudian ini. Nanti silakan dibaca, diantaranya di surah Al-Maidah, Pak. Nah ini ada beberapa ayat saya bacakan. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Satu lagi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabirun. Artinya ya ayyuhalladzina amanu. Artinya itu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya hanya saja al khamru, khamru itu minuman keras Pak. Khamr pokoknya kadar berapapun itu, kalau Bapak lihat ada golongan A, golongan B, golongan C minuman itu. Golongan A itu 0 sampai 5 bir, golongan B 5 sampai 20. Contohnya wine, apalagi minuman intisari, anggur kolesom, anggur itu Bapak jangan sampai minum anggur, itu golongan B minumannya Pak. Khamr juga itu. Kalau golongan C di atas 20%, Johnny Walker, vodka, apalagi misalnya merek biasa, merek kayak gitu Pak, merek minuman itu Bapak-bapak jauhi kayak gitu. Khamr semua itu Pak. Wal maisir, maisir itu apa? Judi tadi. Bahasa Arab itu maisir. Walaupun nanti ada beberapa nama lain dari judi ini dalam bahasa Arab. Wal ansab itu apa ini? Ansab ini berkorban untuk berhala. Berhala disembah, korban bisa korban sapi, kambing, korban ayam, tapi bukan untuk Allah, bukan, tapi untuk berhala. Kalau lihat film-film ada zaman dulu, mungkin juga ada. Sekarang insya Allah ya, mudah-mudahan sudah nggak ada lagi. Wal azlam itu ya hampir kayak judi, mengundi nasib Pak, tapi menggunakan anak panah. Saya nggak tahu Pak bagaimana prosesnya itu. Apakah mungkin dilempar kena atau enggak gitu, kalau kena dapat emas, mungkin gitu Pak. Apa itu semua itu? Rijsun, adalah perbuatan yang kotor. Min amalis syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, itu fi'il amr Pak. Istanibu. Maka hindari, jauhi mereka itu, la'alakum, agar kalian tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Itu ayat yang pertama. Yang kedua tentang judi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri, yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, 'anil khamri, tentang al-khamr, minuman keras, wal maisiri, dan bertanya tentang judi. Kul, katakanlah, kunya pakai qaf Pak. Kalau pakai kaf, kul artinya makan. Akala yakulu, kul artinya makanlah. Tapi kalau kul pakai qaf apa namanya? Qalqalah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, fihima, di dalam keduanya, al-khamr dan perjudian tadi, maisir, itsmun kabirun, ada dosa yang besar. Itsmun itu dosa, kabirun besar. Itsmun dosa, kabirun besar.
dosa yang besar. Itu sifat mausuf pada bahasa Arab. Jemaah sekalian, dari dua ayat ini saja itu kita jadi tahu bahwa ternyata Islam, syariat Islam itu pertama melarang minuman khamr. Bapak kalau masih ingat ketika khutbah sholat Idul Fitri di lapangan tahun berapa itu, saya yang khotibnya itu dengan kenceng sekali melarang warga untuk minum minuman keras. Karena apa? Saya menduga, Pak, masih menduga, kan harus pakai bukti ya. Ini masih dugaan, itu ada beberapa warga kita itu yang masih sering minum minuman keras. Itu Pak, dugaan saya. Tapi kan dugaan ini kan saya tentu juga harus ada indikasi buktinya ada, tapi kan tidak mungkin saya sampaikan di depan umum. Kalau judi online, saya juga menduga ada warga kita yang ikut main judi online, pasang slot. Berapa jumlah warganya? Ya tentu saya harus survei. Saya belum survei Pak, tapi menduga ada beberapa warga kita yang suka main game online yang terindikasi judi online seperti ini. Oleh karena itu sekali-kali ya, kita membahas yang apa ya Pak, yang mutabaqah, yang sesuai dengan lil hal dengan saat ini. Berikutnya teman sekalian, beberapa unsur judi. Nah, judi itu ada unsurnya. Kalau unsurnya terpenuhi, bisa disebut judi. Nah, ini saya mencoba mencari apa kira-kira unsur judi itu. Yang pertama teman sekalian, unsurnya taruhan. Taruhan itu apa Pak? Ya, gambling. Gambling itu apa? Hasilnya tidak pasti. Bisa menang, bisa kalah. Nah, itu salah satu unsur judi, taruhan. Dari kata taruhan ini ada unsur bisa menang, bisa kalah. Bapak-bapak kalau perhatikan, ulama itu Pak menghukumi asuransi, itu ada yang menghukumi haram. Karena apa? Itu kan nggak jelas, kita ngasih uang ke instansi, nanti ternyata sehat, uang kita hilang. Kalau sakit, dapat duit. Tuh kan itu hampir seperti judi juga. Nah, Bapak perhatikan, asuransi itu kan, akhirnya ada asuransi syariah, misalnya gitu. Dulu ada PT besar namanya PT Takaful. Dulu bank juga, bank konvensional, zaman Pak Harto dibuat bank syariah, apa? Bank muamalat misalnya. Misalnya itu sebagai apa ya Pak? Jalan keluar. Taruhan yang pertama, yang kedua, menguntungkan salah satu pihak, merugikan pihak yang lain. Yang untung ya tentu saja bandarinya Pak, untung bandarinya itu. Yang rugi siapa? Pemainnya. Jarang sekali orang itu bermain judi kok bisa menang kaya. Ya ada, tidak ada yang nggak ada sama sekali. Dulu zaman masih SD SMP Pak, itu ada teman saya yang dapat duit banyak gara-gara pasang nomor togel menang. Ya tapi ya cuman pasangnya mungkin sudah sampai ratusan ribuan kali, menangnya sekali. Kalau dihitung belum tentu juga itu bisa nutup. Tapi ya ada juga, Bapak kalau lihat di luar negeri itu menang lotre, sama perjudian itu. Kamu jadi kaya raya, difilmkan. Kan kayak promosi itu Pak. Ya itu cuma satu dari berapa ribu atau berapa juta orang yang menang seperti itu. Tapi yang kebanyakan itu, yang sebagian besar, yang menang ya bandarnya, bandar judinya. Kita main online poker misalnya Pak, yang menang ya bandarnya. Kita buka webnya online sudah berbayar lagi, pasang slot berbayar pula. Nah itu jemaah sekalian. Sementara agama itu Pak, salah satu unsur apa Pak, dalam ilmu fikih namanya maqasidus syariah. Apa itu? Tujuan syariah agama itu apa? Di antaranya ya hifdzul mal, menjaga harta. Ada lagi hifdzun nasl, menjaga keturunan, tidak boleh praktek perzinahan, lokalisasi Islam melarang. Itu karena apa? Menjaga anak keturunan. Biar jelas ini bapaknya siapa. Hifdzun nasl. Lah ini yang judi ini ya hifdzul mal, menjaga harta. Yang ketiga, jemaah sekalian, unsurnya pelaku judi itu memiliki niat, walaupun di dalam hati Pak, kita nggak bisa menilai Bapak ini niatnya jelek, belum tentu juga karena di dalam hati. Niatnya apa? Mencari uang dengan mengundi nasib. Nah itu Pak. Pertama tadi hasilnya tidak jelas, taruhan. Yang kedua apa tadi? Unsurnya Pak? Menguntungkan salah satu pihak, merugikan pihak yang lain. Yang ketiga itu adalah meniatkan dalam berjudi itu mendapatkan uang dengan cara instan. Nggak usah kerja capek-capek lah, nanti pasang bikin kaya. Nah, Pak, katanya Pak, di antara
apa ya Pak, budaya dari zaman purba sampai sekarang yang masih hidup, masih ada dari zaman dulu prasejarah zaman dinosaurus sampai sekarang. Apa itu Pak? Ada dua. Satu perjudian, yang kedua praktek apa? Permesuman apa itu namanya itu Pak? Perlokalisasi kayak gitulah pokoknya. Apa namanya itu Pak? Pelacuran. Nah, pelacuran itu kon katanya dua hal praktek dari zaman dulu sampai sekarang yang masih ada itu. Dari zaman prasejarah. Sementara orang pengen kaya instan, Pak, di agama itu orang itu ya harus bekerja. Sehingga ada ungkapan manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia akan wajada, akan mendapatkan. Bapak kalau mengucapkan jangan salah Pak, jangan manjada wajada, salah itu. Barang siapa sungguh-sungguh, maka sungguh-sungguh gimana? Mana hasilnya? Manjada yang pertama itu ditasdid, yang kedua tidak ditasdid. Manjada wajada. Nah gitu Pak, baru benar itu. Jangan manjada wajada, salah. Cara melafalkannya salah. Harusnya yang kedua itu tidak pakai tasdid. Yang tasdid yang depan saja. Manjada, barang siapa sungguh-sungguh wajada akan mendapatkan. Kalau judi enggak, pengennya pasang slot langsung menang besoknya, punya rumah, punya mobil, punya istri, ya pengennya kayak gitu. Tapi itu mimpi saja Pak. Prakteknya enggak mungkin. Cuma sekalian, berikutnya di zaman modern saat ini saya membuat beberapa list tentang judi Pak, dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kalau di zaman jahiliyah itu namanya maisir tadi, mengundi dengan anak panah, hadiahnya itu uang atau emas. Bagaimana teknisnya? Ya mungkin Pak, panahnya dilempar gitu, kemungkinan ya Pak, saya nggak tahu pasti karena nggak ada videonya sampai sekarang Pak. Nggak ada, saya juga belum mendapati seperti apa itu, cuma mengundi dengan anak panah. Yang kedua, dulu Pak, zaman saya kecil ada judi itu main dadu dimasukkan ke dalam kotak tempurung gitu, dia plok, dibuka, berapa? Isinya 6, aku menang. Kalah, tarik semua bandarnya, nah, gitu Pak, itu namanya judi dadu. Ada lagi lotre. Lotre ini tidak hanya di negara kita, di Amerika sana juga ada. Ternyata cara berpikir pengen kaya mendadak itu tidak hanya orang Indonesia saja, orang Amerika yang katanya demokratis berpendidikan tinggi. Ternyata juga ada lotre juga ada. Ada lagi judi kartu. Nah, Bapak kalau main apa Pak? Main gapleh, kok ada duitnya, ada isinya, judi juga itu, Pak. Hati-hati. Nah, terus berikutnya lagi dulu Pak ada togel. Togel itu apa ya namanya? Toto gelap. Toto gelap itu apa ya Pak? Pokoknya gitulah Pak. Sekarang Bapak-bapak mungkin yang generasi muda mungkin sudah jarang melihat yang togel itu. Ya pokoknya pasang nomor gitulah Pak. Ada lagi poker. Saya juga tidak bisa main gimana caranya. Kalau Bapak-bapak pergi ke Amerika ada kasino. Nah itu juga judi semua itu kasino itu. Pak, kasino bukan nama orang. Dono kasino bukan ini. Ini kasino tempat Pak. Di Amerika sana prosesnya itu pakai ada roulette gitu misalnya, ada pasang angka diputer itunya itu jarumnya nanti menuju angka berapa roulette. Termasuk Bapak sekalian judi bola. Nah nanti kalau pertandingan bola itu banyak Pak bandar judi. Bahkan Pak isunya Pak pertandingan bola di Indonesia itu skornya itu diatur oleh para bandar judi. Itu isunya ya Pak. Nah, jangan sampai nanti Bapak salah dengar ini. Karena saya dengar itu dari seorang aparat hukum, Pak. Luar biasa di kita itu, sampai skor bola itu Pak itu diatur oleh bandar judi. Masih bener Bapak nggak tahu aja, kurang gaul katanya gitu Pak. Terus pacuan kuda judi juga bisa, yang menang siapa? Tinju judi juga Bapak-bapak. Kalau di apa ya, di kita ada di kampung-kampung itu yang mungkin jauh dari agama, nggak pernah ke masjid itu, orang tinju gitu menang siapa ini, sudah kamu pasang berapa, 20.000, 20 kita, wah pasang, nanti yang menang dapat duit, yang kalah uangnya hilang. Itu Pak judi. Kemudian mancing Pak, mancing Galatama itu juga menurut saya ada bisa masuk unsur judi itu Pak. Jadi bayar dulu, nanti yang menang, wah dikasih yang menang. Itu judi Pak, hati-hati itu, hati-hati. Bapak-bapak kalau mau lihat, pengen tahu nih, di Bandung Pak, di Bandung itu beberapa tahun yang lalu itu ada olahraga jalan kaki atau running atau lari. Nah, peserta itu membayar 1 juta rupiah. Bukan, sorry, 100.000 rupiah. Nah, uangnya itu dikumpulkan, dibagikan hadiah yang menang.
Nah itu Pak, itu bisa berpotensi judi. Waktu itu saya masih ingat Pak, itu ada 2 ulama menurut saya Pak yang protes keras. Pak, hadiahnya itu umroh Pak, jadi berbungkus agama, umroh, tapi didapat dari uang apa tadi, uang pendaftar ini. Nah yang protes itu waktu itu Ustadz Ardian Ali yang sering kita panggil undang ke sini untuk isi pengajian. Yang kedua Kiai Haji Miftah Farid, salah satu sepuh ulama sepuh di Kota Bandung. Itu dua-duanya protes keras. Bapak-bapak silakan cari di googling, saya rasa masih ada beritanya itu. Ramai itu Pak waktu itu Pak. Jadi karena hadiah itu umroh, tapi umrohnya ini diduga ya mereka tentu memiliki data gitu ya Pak dari uang pendaftaran. Nah, Bapak kalau pengen apa ya Pak, pengen praktek perjudian ini biar aman, Bapak kalau mengadakan pertandingan ya sebaiknya Pak pendaftaran ada biaya pendaftaran, tapi pendaftaran ini misalnya dikembalikan ke mereka dalam bentuk dibelikan kaos, ya gitu Pak. Terus hadiah dari mana? Hadiah dari sponsor. Nah itu insya Allah aman dari perjudian. Tapi kalau lomba turnamen badminton, pingpong, bayar, pendaftaran 50.000 dikumpulkan nanti ini buat hadiah. Nah itu khawatir. Yang kayak gitu juga sama kayak judi itu. Pasang berapa, nanti yang menang, nih kamu hadiahnya. Loh itu kan judi tuh Pak, hati-hati itu. Kayak gitu tuh di kita itu banyak Pak. Termasuk kalau main apa ya Pak, main di RT gitu. Ayo main apa? Pingpong atau badminton. Nanti yang kalah traktir. Nah, itu juga hati-hati tuh. Khawatir itu jatuh kepada perjudian, hati-hati Pak. Karena unsurnya sama ada yang kalah, ada yang menang. Dan tidak jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, berdasarkan nasib, hati-hati. Terima sekalian. Berikutnya yang selain itu Pak, saya ada contoh di 14 ini terakhir pasang slot itu Pak, judi online tadi. Nah, cuma sekalian karena itu Bapak-bapak ya mohon barangkali ada yang suka main judi ya di stop, ditahan. Sudah berhenti tobat. Sudah dengarkan kultum tadi pagi subuh tentang judi, stop. Bapak juga kalau Pak saya nggak judi Pak, Bapak cek anak Bapak itu bawa handphone itu ditanya, pernah nggak kamu main game online ada uangnya? Hati-hati Pak. Saya itu punya pengalaman, anak saya Pak itu main game online itu kok kadang kok sampai ada uangnya. Wah, saya cek, wah iya ini indikasi judi online. Saya stop. Wah, saya marah-marahin. Wah itu Pak. Jadi kita sebagai orang tua ternyata harus hati-hati. Bisa jadi kita aman, tapi istri kita, anak kita, itu orang lain yang kita belum tentu bisa mengawasi 24 jam yang dibuka itu apa di handphonenya, kita tidak tahu. Terus kalian, kalau kita berhati-hati, mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan dosa tersebut. Amin ya robbal alamin. Demikian kultum pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, dijauhkan dari segala maksiat, perbuatan dosa, dari segala penyakit, bencana, ya Pak, malapetaka, keluarga kita juga yang tentram, bahagia, fit dunia wal akhirah, dan kelak ketika kita semua meninggal dapat husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Demikian wal afu minkum, artinya itu Pak, mohon maaf dari kalian gitu Pak. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.